Panglima Militer Iran mengungkap bahwa negaranya siap menghujani kawasan Israel dengan rudal nuklir. Ancaman ini muncul setelah militer rezim Zionis diduga meluncurkan serangan balasan ke Iran pada Jumat, 19 April 2024. Dikutip dari tribunnews.com, kabar ini disampaikan oleh Panglima Senior Korps Garda Revolusi Iran, IRG, Ahmad Haqtalab. Haqtalab memastikan pihaknya akan membalas setiap serangan Israel terhadap fasilitas nuklirnya. Ia mengaku mengetahui di mana lokasi nuklir utama musuh. Adapun konflik antara Iran dan Israel pertama kali pecah seusai Korps Angkatan Laut IRGC Iran kehilangan 7 pasukan elitnya. Mereka tewas akibat serangan udara yang dilancarkan jet tempur F-35 milik militer Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Israel berdalih serangan terhadap Damaskus tidak menargetkan gedung kedutaan Iran, melainkan bangunan di dekatnya yang berfungsi sebagai markas militer Garda Revolusi. Namun Iran menilai serangan mematikan itu telah mengganggu kedaulatan negaranya. Alasan ini yang membuat IRGC murka hingga mereka nekat meluncurkan 300 drone dan rudal ke wilayah Tel Aviv. Setelah serangan Iran ini, Israel diduga melakukan aksi balasan dengan meluncurkan 3 rudal. Israel berdalih serangan dilakukan sebagai respon atas tindakan Iran yang telah menghujani langit Israel dengan 300 drone dan rudal hingga membuat sektor transportasi macet beroperasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Situs radar nuklir Iran disebut terkena rudal Israel pada Jumat, 19 April 2024. Teheran mengaku, balasan yang akan diluncurkan akan mencapai level maksimum jika Israel bertindak lebih jauh. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dalam sebuah wawancara. Menurutnya, saat ini Iran tidak berniat membalas apa yang diduga sebagai serangan balik Israel ke wilayah Isfahan. Namun, jika Israel kembali menyerang, Iran akan secara maksimal menyerang balik. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah laporan sejumlah media AS dan Israel kalau sebenarnya serangan balik Israel ke Iran jauh lebih berbobot dari apa yang diklaim Iran sebagai serangan enteng. Seperti diberitakan, ledakan bergema di Isfahan, sebuah kota di Iran Tengah pada Jumat, yang oleh sumber-sumber berita digambarkan sebagai serangan Israel. Pejabat Iran dan pihak pasukan Garda Revolusi, IRGC, menyebut, serangan yang diduga dilakukan Israel tersebut hanya pawai kecil dari Qutchopter, drone. Amir Abdollahian menyatakan bahwa drone yang diduga diluncurkan oleh Israel di kota Isfahan adalah drone kecil. Bahkan, tidak menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kematian atau cedera. Sementara menurut informasi, rudal Israel ini ditembakkan menggunakan jet F-35. Menyasar bagian dari sistem keamanan fasilitas nuklir Natanz Iran yang sangat rahasia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gerak-gerik Israel dinilai tengah diawasi oleh poros perlawanan Iran setelah rezim Zionis disebut meluncurkan serangan balasan ke Teheran. Bahkan disebutkan, poros perlawanan Iran tersebut tengah menunggu aba-aba. Saat ini, dunia disebut tengah menunggu langkah Iran apakah akan meluncurkan serangan balasan lagi ke Israel atau tidak. Menurut pengamat, Iran belum mengerahkan seluruh komponen senjata dan pasukan proksinya di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan proksi tersebut dinilai siap mengambil peran lebih penting jika diperlukan. Meski poros perlawanan Iran gencar menjadi target Israel, namun para analis sepakat bahwa kemampuan mereka tetap ada. Bahkan, kekuatan proksi Iran masih dapat menanggung kerugian besar. Sehingga, bisa meningkatkan konflik pada saat yang semakin sulit bagi Timur Tengah. Dina Esfandiari, penasihat senior bidang Timur Tengah dan Afrika Utara di International Crisis Group di London mengungkap pandangannya. Menurutnya, semakin besar ancamannya, semakin besar kemungkinan negara-negara di Timur Tengah akan merespons secara kuat dan agresif serta terkoordinasi. Setelah serangan pada Jumat 19 April, Teheran disebut harus bergantung pada proksinya semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan untuk menjaga situasi agar dapat dikendalikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Irak menuding Israel dan AS dalang serangan terhadap pangkalan militer Kalsu di Musayib, selatan ibu kota Irak pada Sabtu 20 April. Merespons hal itu, Israel dan AS kompak membantah terlibat dalam serangan di Irak. Seorang pejabat rezim Zionis di Kementerian Perang mengklaim Israel tak ada kaitan apapun dalam serangan ke markas Hashd al-Sha'abi. Pemerintah AS juga membantah bahwa pasukannya terlibat dalam serangan tersebut. Komando Pusat Militer AS di Timur Tengah, CENCOM menyebut laporan-laporan tentang serangan udara pasukan AS ke sebuah markas Hashd al-Sha'abi di Irak tidak benar. Sebelumnya diberitakan seorang tentara tewas dan 8 lainnya terluka imbas serangan di pangkalan militer PMF. Surat berita Al-Mayadeen menyebut, serangan Israel ini menargetkan pintu masuk utama pangkalan dan kantor milik PMF. Diduga, serangan dilakukan menggunakan rudal yang ditembakkan jet tempur. Perlawanan Irak pun melakukan operasi balasan terhadap pelabuhan Eilat pada Sabtu 20 April pagi. Diketahui pangkalan militer Kalsu merupakan markas bersama Angkatan Bersenjata Irak, aparat kepolisian, dan pasukan Hashd al-Sha'abi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara tetangga Israel, Yordania merasa terusik di tengah memanasnya konflik Iran dan negara Zionis. Yordania pun menegaskan bahwa wilayah udaranya bukan medan tempur negara yang berkonflik tersebut. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Amir Abdollahian pada Jumat 19 April. Adapun pernyataan ini disampaikan menyusul laporan adanya serangan Israel ke kota Isfahan di Iran Tengah pada Kamis. Melansir Middle East Eye, Ayman menekankan bahwa pihaknya akan mengambil tindak tegas jika Iran maupun Israel melanggar wilayah udara Yordania untuk menyerang satu sama lain. Dalam kesempatan itu Menlu Yordania juga menyatakan kepada Menlu Iran terkait pentingnya meredakan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Merespons Safadi, Abdollahian mengatakan bahwa Iran menghargai pendirian Yordania dan perhatiannya terhadap keamanan domestik serta keamanan kawasan. Pemerintah Yordania sebelumnya juga sudah menegaskan siap menangani ancaman dari udara setelah mendeteksi dan mencegat pesawat nirawak yang melanggar wilayah udara negara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.